Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan materi sajaah, yaitu berani membela kebenaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, wa amalan sholihan. Rabbi srohli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Di sini Ibu bacakan indikator pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi gambar peristiwa atau fenomena alam terkait dengan sajaah, yaitu berani membela kebenaran. Yang kedua, memahami dalil-dalil tentang sajaah, berani membela kebenaran. Yang ketiga, menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat sajaah, berani membela kebenaran. Kemudian menganalisis makna sajaah. Kemudian menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sifat sajaah. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda orang yang memiliki sifat sajaah. Kemudian mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan sajaah. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat sajaah. Menyimpulkan hikmah dan manfaat sajaah. Pengertian sajaah, keberanian, ya. Secara etimologi, kata sajaah berarti berani, berani. Antonimnya adalah aljubun, yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kesabaran di medan perang. Nah, kesabaran di medan perang bukan artinya dalam peperangan, ya. Di medan perang apapun yang ingin kita taklukkan. Kemudian sisi positif dari sikap berani ini yaitu mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan yang berat dan mengandung resiko dalam rangka membela kehormatannya. Nah, sajaah dalam kamus bahasa Arab itu artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Nah, pada diri seorang pengecut sukar didapatkan sifat sabar dan berani. Selain itu, sajaah ini bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, akan tetapi yaitu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut yang seharusnya. Nah, jadi bukan berani berkelahi, bukan berani untuk adu fisik, tetapi berani untuk menghadapi resiko, berani dan bertanggung jawab untuk sesuatu yang ingin diselesaikan. Berani mengambil suatu tanggung jawab. Nah, ini yang dimaksud dengan keberanian atau sajaah yang kita bahas atau kita pelajari, ya. Nah, kemudian dalil perintah sajaah itu terdapat dalam Quran surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, artinya berani itu ya dalam artian berani untuk menolong, membela agama Allah, membela kebenaran. Nah, itu yang dimaksud dengan sajaah atau berani yang dalam materi ini. Kemudian terdapat juga di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Maka itulah orang-orang yang benar. Nah, di sini dijelaskan bahwa berani itu mereka yang tidak ragu-ragu berjuang berjihad di jalan Allah. Nah, itu maksudnya berani mengeluarkan hartanya, berani mengorbankan jiwanya, berani mengorbankan waktunya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sajaah ataupun berani dalam yang dimaksud dalam ajaran Islam, ya. Bukan berani berkelahi, bukan berani adu otot, bukan berani gontok-gontokan. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bersifat sajaah. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Nah, jadi karena rasa takut kepada Allah, rasa takwanya, maka seseorang itu akan berani mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk membela agama Allah, untuk membela agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 173 yang berbunyi alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab cukuplah Allah menjadi penolong bagi dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa penyebab faktor yang menyebabkan seorang itu bersifat saja itu adalah mentaati Allah, karena takut kepada Allah, maka orang yang takut kepada Allah otomatis akan taat kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua faktor yang menyebabkan seseorang itu bersifat sajaah itu yaitu lebih mencintai Allah daripada dunia. Nah, jika kita sudah mencintai Allah daripada dunia, maka kita akan selalu berani membela agama Allah, apapun resikonya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 38 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum
infiru fi sabilillahi asaqaltum ilal araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama matta'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Nah, jadi di sini jelas ya yang Allah memerintahkan kepada kita untuk berani berjihad di jalan Allah. Kemudian tidak takut kepada kematian. Juga orang yang berani berjihad di jalan Allah tidak takut mati. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78, Aimana Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musayyadah wa in tusibuhum hasnatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min ibadik qul kullu min indillahi fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Yang artinya di mana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari Allah. Maka mengapa orang-orang itu munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, ini ayat ini turun ketika ketika di medan peperangan ada banyak kaum munafik yang tidak mau ikut berjihad di jalan Allah. Makanya lah ayat ini turun. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang bersifat saja'ah. Yang pertama itu adalah istiqomah di jalan Allah. Kemudian yang kedua al-itminan, itu orang yang mempunyai ketenangan. Kemudian yang ketiga at-taufal, orang yang optimis ya. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja'ah. Kemudian macam-macam saja'ah. Yang pertama itu adalah saja'ah harbiyah. Saja'ah harbiyah ini yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, ya, yang jelas dia nampak. Misalnya keberanian dalam medan tempur atau dalam peperangan, itu jelas nampak ya keberaniannya, nampak kegagahannya, nampak kekuatannya, ya. Kemudian yang kedua adalah saja'ah nafsiyah. Apa itu saja'ah nafsiyah? Yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Nah, itu tadi ya materi kita itu, yaitu kebenaran juga. Selain dari berani untuk peperangan, berjihad, juga berani menghadapi bahaya. Berani menghadapi bahaya, berani menghadapi penderitaan. Artinya bukan berarti kita ingin menderita, tetapi ketika ada penderitaan itu kita berani untuk mengatasinya, untuk mengalahkan mengalahkan penderitaan itu. Nah, kemudian menegakkan kebenaran. Nah, berani juga dalam menegakkan kebenaran. Jangan takut-takut, mentang-mentang yang kita hadapi itu adalah seorang pemimpin, maka kita tidak berani untuk menegakkan kebenaran. Mau saja diajak untuk yang tidak benar.
Nah, itu bukan orang yang berani ya, orang yang takut-takut. Contohnya, dalam satu pekerjaan misalnya, pemimpinnya mengajak kepada jalan yang tidak benar, pemimpinnya untuk ke jalan yang maksiat, karena dia seorang bawahan, dia takut, tidak berani melawan kejahatan itu, dia ikut aja. Nah, itu namanya pengecut ya, tidak pemberani. Nah, di sini tidak termasuk dalam sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji, bahkan itu adalah sifat yang mazmumah, sifat yang buruk yang tidak terpuji. Jadi harus berani ya menegakkan kebenaran siapapun yang ada di hadapan kita. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Nah, kemudian penerapan saja'ah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saja'ah ini menjadi sumber keberanian, sumber keberanian yang dimiliki seseorang itu ada beberapa macam, yaitu rasa takut kepada Allah, rasa lebih mencintai akhirat daripada dunia, tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang, kemudian tidak menomorsatukan kekuatan materi, kemudian tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sikap berani ini adalah sikap dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya ketika mengancam. Nah, orang yang melihat kejahatan, maka dia akan berani untuk menegurnya, berani untuk melawannya, berani untuk mengatakan bahwa itu satu yang tidak benar. Misal, ya kita melihat sesuatu yang kemaksiatan, maka Allah menyuruh kita untuk memperingatkannya. Jika kita lihat ada orang yang berbuat maksiat, maka lawanlah dengan perkataanmu, dengan kekuatanmu. Nah, kalau kita seorang yang punya kekuasaan, maka kita lawanlah dengan kekuasaan kita. Atau kalau tidak mampu dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, maka peringatkan, lawanlah dengan lisan, ya, dengan perkataan, itu nggak boleh kamu. Nah, kita beritahu dengan cara yang benar dan yang baik. Nah, jika juga kita tidak mampu, kita merasa tidak berani, nah itulah sifat yang tidak berani tadi. Bukan kita pengecut, mungkin kita takut untuk dibenci atau takut untuk jadi dihadangi nantinya, jadi kita takut berantem, takut nanti diserang. Nah, itu sesuatu yang memang harus kita hindarkan, tetapi dengan catatan kita bukan memiliki sifat saja'ah, tidak berani lagi kan. Nah, bagaimana jalan akhirnya? Paling tidak kita tidak menyukai perbuatan tersebut, kita diam, dalam hati kita tidak menyukainya, tetapi itu adalah selemah-lemah iman, ya. Tidak berani untuk mengatasinya, tidak berani untuk memperingatinya dengan baik, dengan kekuatan atau dengan lisan, cukup dengan diam dan membenci perbuatan itu, tetapi itu adalah selemah-lemah iman, berarti tidak termasuk orang yang memiliki sifat saja'ah. Nah, jadi setelah kita paparkan tadi sifat saja'ah, nah dari pengertian dari yang sudah Ibu sampaikan, dapatlah dipahami bahwa berani terhadap sesuatu bukan berarti hilangnya rasa takut menghadapinya. Nah, seperti Ibu bilang tadi ya, bukan kalau kita rasa takut menghadapinya berarti kita tidak berani. Bukan juga, tetapi keberanian dinilai dari tindakan yang berorientasi pada aspek maslahat dan tanggung jawab juga.
Nah, jadi bukan berarti pengecut ya, makanya tadi antonim berani itu bukan pengecut, bukan tidak berani, tetapi berani yang dimaksud adalah yang berorientasi pada kemaslahatan dan tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Sampai yang hadir. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Baik ya. Jika ingin bertanya, ada yang belum paham, ada yang masih mengganjal, kita lanjutkan materi ini pertemuan selanjutnya, dan juga bisa kalian berdiskusi dengan Ibu di psikologi ya, di ruang diskusi. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.